Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali dengan kami Swasaya Project dalam Swa Podcast. Ya, ini adalah podcast kedua kita dari Swasaya Project, dan di podcast kali ini kita mau bahas tentang yang lagi hangat-hangatnya nih, Tokopedia yang datanya dibobol sampai WhatsApp dihack dan lain sebagainya. Kita mau bahas hal tersebut dengan teman kita yang kemarin lagi, karena dia tuh menurut kami lebih tahu segalanya daripada kami tentang hal kayak itu. Jadi biar kita ngasih informasinya dan berbagi informasi pada kalian pendengar Swa Podcast ini tuh nggak ngawur gitu. Jadi kemarin itu banyak banget berita tentang data pengguna Tokopedia itu dijual ke dark web atau apalah itu ya istilahnya, kita juga kurang paham. Nah, padahal pengguna Tokopedia itu udah banyak banget, termasuk kita anggota Swasaya itu juga pengguna Tokopedia. Kita suka beli-beli di Tokopedia barang-barang, macam-macam barang-barang online ya. Nah, ada 90 juta nih data pengguna yang bocor, dan data pengguna ini dijual oleh salah satu akun yang bernama yaitu Weisodang pada tanggal 20 Maret. Data-data yang dijual ini berupa user ID, email, nama lengkap, tempat tanggal lahir. Terus kita mau membahas nih, apa penyebab dari data bocor ini, kemudian apalagi Kak? Mau bahas juga tips dan trik biar data kita itu tetap aman dan kita tetap nyaman pakai Tokopedia atau online shop yang lain. Karena sebenarnya tuh kalau menurut kami tuh bukan Tokopedia aja sih yang rawan untuk penjualan data, online shop lainnya juga ada juga kemungkinan kayak gitu. Apalagi kalau misal Shopee deh. Di Shopee ini tuh saya sendiri tuh udah verifikasi akun pakai KTP. Nah, serem juga kan kalau misal data pribadi saya lewat KTP itu dijual, kan serem juga ya. Jadi sebenarnya itu ini bukan cuman buat Tokopedia aja yang udah beritanya ke blow up kemarin, kan bisa aja kemungkinan tuh online shop yang lain nanti juga ada hal-hal kayak gini tuh terjadi pada mereka. Kayak kemarin udah Bukalapak kayaknya udah ada berita kayak gini ya. Iya. Ya benar banget, tahun 2016 Kak. Oke, jadi di Swa Podcast kali ini tuh kita mau ngasih informasi, tips dan trik atau lain sebagainya. Pokoknya kita itu gimana caranya bisa tetap pakai online shop tersebut dengan aman dan nyaman gitu. Jadi kita panggil teman kita yang namanya Aldi biar dia bisa menjelaskan sama kita gimana sih biar kita tuh bisa tetap pakai online shop ini dan nggak ragu-ragu data kita bakal dijual gitu. Oke, abis ini Aldi masuk. Hai Di. Halo. Gimana kabarnya Di? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi kita tuh mau tanya-tanya nih ke Aldi soal data Tokopedia yang kemarin beritanya sempat ke blow up soal dia tuh ngejual data penggunanya Tokopedia. Seberapa aman sih transaksi dengan e-commerce unicorn yang ada di Indonesia ini, mengingat kejadian data bocor yang kemarin terjadi di Tokopedia, Bukalapak? Gimana menurut Aldi? Jadi yang ngejual data-data dari kayak Tokopedia, Bukalapak itu kan para hacker yang telah melakukan aksi pembobolan data kan ke e-commerce yang ada di Indonesia tersebut. Nah, permasalahannya sampai saat ini sepengetahuan aku loh ya, itu Tokopedia itu nggak tahu gimana cara hacker itu bisa membobol akun atau data-data yang ada di situs Tokopedia sampai saat ini. Makanya itu sampai sekarang kan Tokopedia masih nge-hire perusahaan security independen untuk mencari tahu dari mana sih para hacker itu bisa masuk kayak gitu. Namun secara officially atau ibaratnya pernyataan resmi dari Tokopedia, untuk transaksi saat ini di Tokopedia itu aman. Nah, tapi tentu saja kita sebagai pengguna juga harus was-was. Maksudnya gimana kita yakin kalau transaksi kita aman
Padahal data-data kita sendiri udah bocor. Nah, kalau bagi aku sendiri sih, untuk bertransaksi mungkin akan ada banyak behavior yang berubah nih. Misalkan, kalau dulu pakai kartu kredit, ya mulai nggak pakai kartu kredit, menghapus kartu kredit yang ada di Tokopedia, mengganti data-data yang istilahnya confidential ke data-data yang ya ibaratnya bisa dimanipulasi lah. Misalkan nih, tanggal lahir kita diganti, nama kita nggak usah lengkap-lengkap amat. Ya data-data yang sekiranya bisa dihapus ya mending dihapus aja. Tapi secara apa ya? Secara umumnya sih aman-aman aja kalau misalkan kita bertransaksi di Tokopedia kayak gitu. Oke. Jadi kan data bocor itu sebenarnya udah dikenakan pasal UU ITE nomor 71 tahun 2019. Namun kayaknya pasal ini tuh nggak berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi cuman kayak hanya berupa surat peringatan gitu aja. Nggak seperti negara-negara lain yang udah diberlakukan denda lah atau hukuman yang setimpal buat kebocoran data pengguna gitu kan. Nah, tanggapan Aldi mengenai hal tersebut gimana nih? Nah, ini menarik ini soal UU ITE. Mengingat memang secara umum sih perlindungan data pribadi itu udah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, tetapi secara lebih jelas, lebih detail tentang perlindungan data pribadi di digital itu masih belum ada. Mungkin kalau di Eropa itu kan ada istilahnya GDPR kan, istilahnya perlindungan data pribadinya milik Eropa. Nah, permasalahannya di kita itu masih belum ada. Jadi secara lebih terperinci data kita itu diperjualbelikan, data kita itu dibobol atau di apapun ya kita nggak bisa melakukan pembelaan atau menuntut lebih. Mungkin saat ini udah ada beberapa pihak yang menuntut istilahnya Tokopedia dan lain sebagainya. Tapi kan permasalahannya kita kan kerugian kita itu secara permanen gitu loh. Kayak misalkan kita punya data di Tokopedia, ya data-data kita udah dimiliki sama hackernya dan itu datanya lengkap sekali, mulai dari nama, email, tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di UU ITE tersebut itu cuma apa ya istilahnya pasca kejadian, nggak ada tindakan preventif, nggak ada regulasinya harus digimanakan data kita, nggak ada definisi data pribadi mana yang perlu dilindungi, mana yang enggak, terus dan lain sebagainya lah yang kaitannya itu seharusnya di rancangan undang-undang perlindungan data pribadi itu sebenarnya udah ada semuanya. Tapi sampai sekarang pun perlindungan data pribadi pun belum disahkan. Tapi kita juga harus apa ya ngelihat studi case yang lainnya, misalkan undang-undang karantina wilayah yang kita miliki. Tapi sayangnya pemerintah kita nggak menggunakan undang-undang karantina wilayah itu, melainkan menggunakan undang-undang lain yaitu pakai istilahnya PSBB. Karena kalau kita mengacu pada undang-undang karantina wilayah itu sembako dan lain sebagainya kan itu yang memberikan subsidi kan pemerintah. Nah, dalam artian gini, kalau meskipun mungkin RUU perlindungan data pribadi bisa disahkan, bisa jadi pula pemerintah itu menggunakan undang-undang yang lain kayak gitu. Ini disclaimer juga, saya nggak ahli dalam hukum ya, ini sepengetahuan saya sebagai orang awam kayak gitu. Oke. Tadi kan Aldi bilang biar aman kayak behaviornya diganti. Yang tadinya bayarnya pakai e-money, diganti pakai cash aja atau langsung ke ATM buat bayar gitu kan. Nah, kalau misal nih kayak saya nih punya akun Shopee yang saya tuh udah verifikasi KTP. Nah, terus kata Aldi tadi kan dihapus aja gitu kan. Kalau misal saya mau hapus, emang di database-nya sana itu emang kehapus juga apa gimana ya? Kalau kita mengacu pada GDPR sih harusnya juga dihapus. Nah, tapi karena di Indonesia itu nggak ada kayak sejenis kayak gitu,
kita bisa berasumsi secara liar bahwa datanya itu masih ada kayak gitu. Karena kan seperti yang saya sebutkan tadi, saat ini tuh hacker udah memiliki 91 juta data pengguna, dan itu nggak hanya email, nama, dan password aja, melainkan juga tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor HP, dan data-data yang diperlukan untuk saat kita mendaftar di Tokopedia. Nah, untuk KTP sih, aku kurang tahu ya, itu datanya ikut kebobol atau enggak. Tapi memang KTP itu kan sesuatu yang konfidensial sih. Jadi kalau ya ikut kebobol ya itu udah benar-benar sesuatu yang bahaya banget kayak gitu. Kan kemarin itu ada ini ya, ada kasus yang WA-nya ke-hack. Nah, kasusnya itu bertepatan sama Tokopedia di-hack juga, di penjualan akun data pengguna Tokopedia dijual gitu kan. Nah, nyambung nggak sih Iya. sebenarnya data bocor yang dari Tokopedia itu sama WA yang kena hack? Aku sih masih berasumsi ya. Asumsiku sih masih berhubungan. Karena kalau kita melihat kayak hackernya itu memang menyasar kayak wilayah Indonesia. Soalnya pasca Tokopedia itu dibobol, itu bineka.com itu juga kena bobol juga. Beberapa data penggunanya juga ikut kena data breach. Nah, pasca kayak gitu, banyak sekali keluhan-keluhan WhatsApp-nya itu bisa dimasuki melalui smartphone orang lain. Nah, kita tahu sendiri, aku baca-baca dan berdasarkan jurnal atau rilis dari beberapa media yang memang berfokus pada vulnerability kayak gitu. Mereka mengatakan sebenarnya OTP pun juga memiliki kelemahan. Ada yang mungkin hacker-hacker yang memiliki kemampuan yang bisa memanipulasi OTP sehingga bisa masuk ke dalam WhatsApp pengguna. Nah, permasalahannya yang perlu dipertanyakan adalah sejauh mana hackernya itu mampu untuk memanipulasi OTP. Nah, oleh karena itu saya pun menyarankan ke teman-teman, kalau misalkan punya WhatsApp nih, ada baiknya juga mengaktifkan 2FA verifikasi, yaitu PIN. Kalau nggak salah di WhatsApp itu kan perlindungan kedua selain OTP kan adalah kita mengaktifkan PIN sejumlah 6 digit. Nah, kayak gitu. Itu untuk tindakan preventif kalau misalkan ada orang yang secara berhasil mampu masuk ke WhatsApp kita di device yang lain, kayak gitu. Berarti menurut Aldi ini tuh fitur pengamanan double yang tadi pakai PIN itu udah bisa menghindari WA ke-hack ya? Kalau menghindari sih, aku nggak begitu yakin ya. Kalau kita bicara hacker yang bisa memanipulasi OTP dan bisa mengambil alih WhatsApp, kayak kasus yang kemarin itu, kasus aktivis si Kak Rovio atau siapa itu. Nah, tapi setidaknya kita itu berusaha mempersulit hacker untuk bisa mengambil alih akun WhatsApp kita dengan memberikan tambahan 2FA itu tadi berupa PIN. Kayak gitu. Iya. Kalau naudzubillah nih ya, misalnya WA kita tuh udah ada ciri-ciri kena hack, itu gimana? Soalnya kemarin itu WA-nya Kak Upi itu hampir kayaknya mau dihack gitu. Ya kan Kak? Iya. Tanggal 6 Mei kemarin. Jadi dia itu tiba-tiba ada kode verifikasi, permintaan verifikasi gitu. Itu gimana gitu? Aku harus gimana mengamankan data-data yang ada di WA saya gitu. Nah, yang pasti sih ya seperti langkah-langkah ketika kita tahu Tokopedia kena data breach ya. Artinya kita pertama ya change password, terus mengaktifkan 2FA verifikasi, terus lihat-lihat lagi di WhatsApp web log itu kan kelihatan kita kan pernah pakai WhatsApp web di mana aja. Terus ganti
kode, terus cek lagi kira-kira nomor WhatsApp kita itu terlisting atau terdata di mana aja. Biasanya kan kayak di Facebook, di Twitter itu kan perlu mencantumkan kayak opsional nomor HP kita. Lah kita perlu review lagi kira-kira nomor HP yang terdaftar itu di mana aja selain di WhatsApp selain di Facebook sama Twitter itu di mana aja. Nah, selain itu ya nggak ada lagi yang bisa kita lakukan sebagai pengguna kayak gitu. Kemarin baca-baca ada kasus nih tentang penggunaan ini juga yang terkena kode verifikasi, tapi dia memencetkan itu ada kode verifikasi ada antara verify sama oke. Dia tuh ngeklik yang oke nih. Terus habis itu tiba-tiba WhatsApp-nya nggak bisa kebuka gitu. Terus ada nggak sih saran-saran nih buat orang-orang yang udah terkena kasus tersebut gitu? Dia harus bagaimana? Apakah harus mengganti nomor atau bagaimana gitu? Nah, kayak gitu itu harus lapor ke supportnya WhatsApp ya. Jadi mungkin nge-email WhatsApp-nya langsung, ceritakan kronologinya gimana, gunakan email yang dipakai juga di WhatsApp. Jadi kan di WhatsApp itu kan kita juga ada verifikasi email kan. Nah, itu kita masukkan juga email kita ke sana. Habis itu kita bisa laporan langsung aja ke WhatsApp-nya langsung, ceritakan gimana sih kronologinya sehingga WhatsApp kita itu kena hack. Nah, kalau misalkan udah sampai ke oke dan kita udah ngasih email ke WhatsApp-nya langsung, kita coba login ke HP device kita. Kalau misalkan kita sukses, ya segera aktifkan atau ganti password 2FA itu tadi. Nah, tapi kalau misalkan udah ke hack, terus WhatsApp-nya jadi dimiliki oleh device hacker, kita coba login ke HP kita nggak bisa, ya udah, wassalamualaikum. Udah pasrah aja ya kalau kayak gitu ya. Iya, soalnya kan kita kan udah ngelakuin apa yang kita bisa, udah laporin ke support WhatsApp-nya, ternyata juga udah nggak bisa. Iya. Berarti no data is safe gitu ya. Iya, karena kan memang setiap akun kita itu harus benar-benar terlink semuanya itu. Misalkan nih, kita punya Twitter, kita punya Facebook. Nah, di Twitter kita kan pasti mencantumkan email untuk verifikasi, email untuk recovery. Nah, mungkin kalau itu gagal, kita juga harus mencantumkan nomor HP. Kalau nomor HP gagal, kita mencantumkan misalkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Begitu pula juga dengan Gmail dan lain sebagainya. Jadi memang trik ini juga riskan, tapi juga bagus kalau misalkan data kita kena hack. Jadi kita bisa minta recovery via email atau recovery via nomor HP, kayak gitu. Oke, berarti intinya tuh sebenarnya tuh kita tuh ya kalau mau aman ya nggak bisa juga, soalnya kan kita sedang ada di masa-masa yang teknologi itu udah canggih banget ya. Jadi mau gimana kita mengamankan data kita juga ya seorang hacker yang pintarnya udah di atas rata-rata juga pasti ada celah aja gitu kan. Nah, tipsnya ya biar kita tetap aman dan nyaman pakai apapun itu aplikasi di HP ya. Kalau menurut saya sih jangan gampang nyebar data diri kali ya. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Apalagi maksudnya kan secara umumnya katakanlah semuanya itu aman. Tetapi ada di sini variabel X-nya. Nah, variabel X ini ya hacker-hacker yang ya ibaratnya orang-orang yang kemampuannya itu di atas rata-rata kayak gitu. Tapi memang mereka itu kan yang bakal nyerang itu nggak orang-orang umum seperti kita. Mereka orang-orang khusus. Kan nggak mungkin kan orang-orang yang hebat masa nyerang kroco-kroco orang-orang umum kayak kita. Pasti kan mereka memilih ya kayak Tokopedia, Bukalapak, Bineka, Zoom, dan lain sebagainya yang secara nilai dari datanya itu lebih tinggi. Buat apa hacker
susah-susah ngehack satu orang yang secara kemampuannya di atas rata-rata, mending kan mereka ngehack kayak Tokopedia dan Bukalapak yang datanya itu lebih bernilai gitu loh daripada kita yang secara person. Tapi kan kalau kita ingin bicara hacker secara rata-rata, maka keamanan yang kita pergunakan pun juga harus di atas rata-rata. Karena dalam keamanan itu satu hal yang pasti, keamanan sama kenyamanan itu berbanding terbalik. Kalau misalkan kamu pengen aman, ya ketika kamu menggunakan aplikasi, kamu itu merasa nggak nyaman. Misalkan nih, setiap login kudu memasukkan password, habis itu memverifikasi, habis itu memverifikasi lagi, ini device-nya punya kita atau enggak. Terus ada verifikasi lagi dari aplikasi lain dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke, jadi Aldi tuh udah berbagi informasi, tips dan trik buat kita semua biar gimana caranya kita pakai beberapa aplikasi tersebut tuh tetap aman dan nyaman gitu ya, Di. Makasih ya, Di, udah meluangkan waktunya bisa gabung sama Swasai Project buat membagi informasi pada teman-teman pendengar. Biar yang masih was-was atau kayak gimana tuh bisa hilang was-wasnya, terus ada cara, udah tahu caranya karena udah denger ulasan dari Aldi tadi, jadi bisa meminimalisir data pengguna pribadi ini kayak kita nih bisa tersebar luas atau gimana gitu ya. Amin, amin. Siap-siap. Yang mau tanya bisa ke akun Aldi ya? Oh iya, nanti kita ya. By the way, atau mungkin nanti komen-komen aja, nanti aku ikut komen juga. Oh gitu, oke. By the way nih ya, Aldi tuh punya YouTube. Nanti deh YouTube-nya, link YouTube-nya nanti kita kasih. Terus dia juga sering nulis di Quora. Jadi mungkin bisa tanya di Quoranya Aldi atau komen di YouTube-nya Aldi. Subscribe dulu tapi. Oke, makasih ya udah ngiklanin juga. Oke. Atau tanya-tanya di akun Twitternya, dia sangat aktif di akun Twitter. Oh iya, aktivis Twitter SJW. Makasih banyak ya, Di. Oke, makasih juga ya udah ngundang aku lagi. Iya, terima kasih kembali. Sampai bertemu setelah Corona ya. Di wisudanya Aldi nih pastinya. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu tadi ulasan dari teman kita Aldi yang membahas tentang Tokopedia dan WhatsApp yang kemarin sempat beritanya ke blow up luas gara-gara penjualan data diri penggunanya sama kehacknya WhatsApp. Nah, untuk teman-teman semua, semoga podcast ini tuh bisa membantu mencerahkan pikiran teman-teman yang selama ini tuh kayak was-was takut WhatsApp-nya di hack atau data akun Tokopedia-nya dijual. Semoga bisa membantu lah ya, sedikit membantu meskipun nggak banyak. Selamat bersua kembali. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat bersua kembali dengan kami Swasai Project dalam Swa Podcast berikutnya. Dan kalau mau ada ide buat topik apa yang mau kita bahas lagi, bisa komen di kolom komentar, bisa like video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini tuh sangat informatif bagi kalian, dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan saat kita mau upload video baru. Nyalain tanda loncengnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.